Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori risk and return. Apa itu teori risk dan return? Kenapa manajer keuangan perlu betul-betul memahami perihal teori risk dan return? Karena konsep resiko dan pendapatan sangat penting begitu ya dalam memahami belajar manajemen keuangan. Karena tujuan normatif suatu perusahaan itu balik-baliknya lagi adalah memaksimalkan nilai perusahaan, otomatis terkait dengan pendapatan yang diharapkan dan risiko yang dapat ditoleransi atau diminimalisir. Oleh karena itu setiap keputusan yang diambil manajemen keuangan seperti yang saya ceritakan, ada beberapa keputusan manajemen keuangan, ada tiga, yaitu ada keputusan investasi, keputusan pendanaan, keputusan dividen, ya kan? Itu harus selalu mempertimbangkan pendapatan dan resiko. Oke, kita akan cerita dulu perihal beberapa hal, salah satunya adalah pendapatan yang diharapkan. Sebelum masuk ke sana, kita akan berbicara dulu dengan konsep pendapatan dari suatu investasi. Karena konsep pendapatan dari suatu investasi penting untuk dipahami. Kalian sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan pasti akan dihadapkan oleh pengambilan kembalian keputusan, misalkan seperti pembelian sebuah peralatan, pembelian gedung dan sebagainya yang merupakan adalah keputusan investasi ataupun pembelian saham dan lain sebagainya. Mengingat besar kecilnya pendapatan dan risiko dapat diukur dengan berbagai cara yang berbeda. Ada dua perhitungan cara sebenarnya untuk menghitung pendapatan. Yang pertama adalah mengukur dengan pernyataan satuan rupiah. Dan satu lagi adalah dalam satuan relatif atau persentase. Kenapa? Ada dua hal ya kan? Karena kalau misalkan dua hal, kita bisa lihat bahwa kalau misalkan dengan pendapatan dalam satuan rupiah, misalnya laba perusahaan, laba bersaham, dividen bersaham, capital gain ya kan, itu dinyatakan dalam satuan rupiah. Nah, ketika investor dihadapkan dengan beberapa alternatif investasi yang memiliki ukuran berbeda, lah ini yang akan membingungkan Anda sebagai manajer keuangan atau investor untuk mengetahui investasi mana yang lebih menguntungkan. Oleh karena itu harus dilakukan pembandingan antara pendapatan Rp1 dengan Rp1 yang lainnya, dan itu akan menghadapi kesulitan begitu. Oleh karena itu ada yang namanya salah satu tolak ukur menggunakan satuan relatif atau persentase. Nah, kenapa demikian? Karena investasi yang besar pasti menghasilkan pendapatan dalam satuan rupiah yang lebih besar daripada investasi yang kecil. Namun tidak berarti investasi yang besar lebih menguntungkan daripada investasi yang kecil. Karena apa? Karena pendapatan investasi perlu diukur secara relatif atau persentase tadi, ya kan, tidak bisa kita membandingkan secara satuan rupiah karena hasilnya akan banyak biasnya. Tapi kalau persentase jelas berapa persentase dari satuan pokok 100%-nya berapa, kita bisa atur bersama atau sepakati bersama begitu ya. Contohnya profitabilitas, dividen payout ratio gitu ya, dividen yield, capital gain begitu ya. Itu salah satu cara upaya kita untuk bisa melakukan perhitungan pendapatan yang lebih representatif untuk pengambilan keputusan manajer keuangan. Lah, investor dalam melakukan investasi jangka waktunya kan juga berbeda-beda dan tergantung dari jenis investasinya atau motivasi investor dalam berinvestasi. Lah, oleh karena itu pendapatan investasi dalam kaitannya dengan jangka waktu investasi dikenal juga dengan holding period return. Holding period return ini dapat dihitung harian, mingguan, bulanan, kuartal ataupun sebagainya. Lah, kerangka analisis risiko dan tingkat pendapatan sangat penting bagi seorang investor ataupun pengambil keputusan keuangan untuk melakukan investasi. Karena pengambilan keputusan investasi pada kondisi yang pasti, investor cukup mempertimbangkan berapa hasil atau pendapatan aktual dan investasi tersebut. Sementara pengambilan keputusan investasi pada kondisi yang tidak pasti, investor juga harus mempertimbangkan berapa hasil atau pendapatan yang diharapkan dengan berapa besar resiko investasi yang tersebut. Padahal tidak ada dalam konteks investasi tanpa resiko itu jangan sangat-sangat jarang. Pasti ada pun tetap ada resikonya walaupun resiko itu bisa diprediksi. Dalam investasi berlaku prinsip bahwa semakin tinggi resiko high risk akan semakin juga tinggi tingkat pendapatan yang diharapkan atau high return, high risk, high return. Tanpa mengetahui ukuran risiko, maka akan sangat sulit menentukan tingkat keuntungan yang diharapkan dari suatu investasi atau portofolio. Oleh karena itu, kita belajar dulu tentang pendapatan yang diharapkan atau expected return investasi tunggal. Tujuannya apa? Kita bisa menghitung begitu ya, menghitung besar kecilnya yang diharapkan dari perolehan dari suatu investasi yang kita akan lakukan keputusannya begitu. Misalkan saja Anda sebagai manajer keuangan mau melakukan investasi pada dua buah perusahaan, satu perusahaan baja misalkan dan satu perusahaan konstruksi begitu ya. Nah,
menggunakan bagaimana? Hitung dengan rumus ini. Nanti kita akan bisa menghitung masing-masing expected return dan bisa mengambil keputusan. Contoh aja misalkan seperti ini. Lah, bisa dilihat ada perusahaan baja di sini dan perusahaan konstruksi begitu ya. Bagaimana kalau melihat seperti ini? Kondisi ekonominya sangat buruk, normal, baik dan sangat baik, probability-nya sekian gitu ya. Perusahaan baja ada kemungkinan hasil dari investasinya pada posisi sangat buruk adalah minus 5,5% atau rugi begitu ya. Kalau perusahaan konstruksi sangat buruk bisa 35% begitu ya. Lah, ini kita peroleh begitu. Lah, lalu bagaimana caranya? Kita hitung dengan rumus yang tadi gitu ya. 0,2 dikalikan 0,005 ditambah 0,2 dikalikan 0,005 dan sebagainya. Ini diteruskan hasilnya berapa adalah hasilnya di sini kalau misalkan kita kalikan probability dengan perusahaan baja, hasil perusahaan baja, investasi perusahaan baja di sini diperoleh 5% ya. Lalu expected return dari perusahaan konstruksi, probability dikalikan perusahaan konstruksi di hasil diperoleh kalau misalkan kalian hitung, coba kalian hitung 0,2 dikalikan 35%, hasilnya adalah 14%. Otomatis expected return yang lebih besar itu yang lebih menguntungkan begitu. Ini dilihat dari kondisi pasti ya, kita tidak menghitung resiko dulu. Anda sebagai manajer keuangan harus memilih yang mana? Pasti memilih perusahaan konstruksi yang tadi 14%, begitu ya. Lalu untuk resiko untuk investasi tunggal gitu ya. Resiko suatu investasi diartikan sebagai variabilitas hasil investasi yang sesungguhnya terhadap hasil investasi yang diharapkan. Besar kecilnya resiko untuk investasi tunggal dapat diukur dengan varian atau standar deviasi sebagai berikut. Ini dengan ada dua cara. Ada varian, ini cara yang pertama, ataupun dengan cara standar deviasi. Rumusnya seperti ini. Contohnya seperti apa? Kita kembali ke yang perhitungan perusahaan baja ini. Bagaimana caranya? Masukkan kalau misalkan contoh masukkan ke yang pertama begitu ya. Yang pertama Anda bisa memasukkan 0,2 dikalikan selisih dari kondisi yang buruk dan sangat buruk ini 0,055 dikurangi 0,05 gitu ya. Sebentar, dikurangkan semuanya begitu. Expected return-nya tadi kan ketemu 5% dikurangi expected return-nya semua. Jadi minus 5,5% dikurangi dikurangi 5% dan seterusnya ini dikalikan dengan masing-masing 0,2-nya dan diperoleh bahwa variannya adalah 0,0054. Begitu. Lah, kalau misalkan dari standar deviasi kita cari standar deviasinya adalah akar dari 0,0054 itu diperoleh 7,38%. Jadi perhitungan resiko tunggal ya kalau misalkan kita investasi pada perusahaan baja atau perusahaan konstruksi ini, kalau yang baja diperoleh 7,38. Dengan cara yang sama diperoleh standar deviasi untuk perusahaan konstruksi adalah 14,8%. Jadi dihasilkan ya bahwa Anda tahu bahwa expected return-nya perusahaan konstruksi 14% gitu, tapi memiliki resiko 14,8, sementara mungkin expected return baja yang hanya 5% gitu ya, tapi memiliki resiko 7,38. Lah dari situ bisa kita memilih gitu ya. Kita bisa memilih pilihan yang mana, apakah kita mengambil investasi di perusahaan baja atau perusahaan konstruksi. Lah itu semua ada alasannya gitu. Lah manajer keuangan kembali lagi bagaimana mengambil keputusan dengan beberapa pertimbangan gitu ya. Lah coba tugas kalian adalah memilih. Kalian hitung dulu seperti yang tadi saya ceritakan, hitung dulu expected return-nya di pekerjaannya kalian, ya toh. Lalu cari juga resiko risknya. Lalu kalian pilih, kalian sebagai manajer keuangan atau investor akan memilih investasi kemana, ke perusahaan baja atau perusahaan konstruksi. Berikan alasannya yang tepat kenapa memilih itu, begitu ya. Oke. Itu tugas yang pertama dari materi tingkat risiko dan pengembalian.
Oke, selanjutnya kita ngomong perihal pendapatan diharapkan atau expected return investasi portofolio gitu ya. Nah, portofolio itu adalah sebuah kumpulan investasi. Jadi tidak satu investasi. Kalau udah ngomong portofolio, kalau tadi kita ngomong tunggal, kalau ini ngomong kumpulan investasi. Dana apa? Seperti dana reksa. Dana reksa itu kumpulan beberapa saham-saham tertentu gitu ya yang dikombinasi akan memiliki minimal risk gitu ya ketika kehilangan ketika loss gitu ya. Nah, suatu portofolio mempunyai keunggulan karena dapat mengurangi resiko dengan jalan diversifikasi yang tadi saya ceritakan seperti dana reksa tadi. Dengan melakukan diversifikasi investasi, maka variabilitas pendapatan yang diharapkan akan lebih stabil. Nah, diversifikasi dapat berkaitan dengan jenis investasi, misalkan deposito, obligasi, saham, real estate, emas, dan sebagainya, atau jenis industrinya, perdagangan, jasa, manufaktur, atau jenis usahanya, baja, konstruksi otomatis, semen, tekstil, dan sebagainya, atau juga tempat investasinya, yaitu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Contoh dari dampak diversifikasi terhadap variabilitas pendapatan yang diharapkan dari bidang usaha perusahaan baja dan konstruksi tadi misalkan ya, kita bisa menghitung gitu bagaimana expected return-nya dengan rumus seperti ini, expected return portfolio IRP sama dengan jumlah dari proporsi dana yang diinvestasikan pada saham perusahaan tertentu dikalikan expected return dari perusahaan tertentu tersebut gitu. Misalkan A dan B gitu ya, maka expected return portofolionya adalah penjumlahannya gitu ya. Jika investasi pada saham baja misalkan 50% ngaten ya, dan sisanya pada saham konsumsi, maka expected return portofolionya bagaimana? 9,5%. Perhitungan seperti itu. Jadi jika investor melakukan investasi pada perusahaan baja atau konsumsi saja, variabilitas pendapatannya akan lebih besar dibandingkan dengan jika investor melakukan investasi pada perusahaan baja dan konsumsi bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan melakukan diversifikasi investasi, maka risiko yang dihadapi oleh investor akan lebih kecil jika dibandingkan dengan risiko investasi secara individual pada masing-masing perusahaan. Kita ketahui bahwa ada beberapa sikap investor terhadap risiko begitu ya. Mungkin saya up dulu sebentar. Ada di terakhir sebentar lah, ada beberapa sikap investor terhadap resiko, ada risk taker, ada indifferent to risk, ada risk averter. Maksudnya apa? Risk taker adalah sikap seorang investor yang berani mengambil resiko. Nanti saya akan lihat pilihan tugas yang pertama tadi bagaimana kalian bisa masuk ke risk taker atau indifferent to risk atau risk averter. Kalau risk taker mereka berani ngambil resiko, tapi kalau indifferent risk adalah investor yang tidak peduli terhadap resiko, investor yang demikian bersedia untuk melakukan investasi berapapun resikonya walaupun hasil yang diharapkan tetap tidak berubah misalkan. Atau risk averter, yaitu sikap seorang investor yang menghindari resiko malah. Malah misalkan kalian nanti saya lihat kalian ada pilihan yang mana. Apakah salah satu atau salah duanya pilihan kalian akan salah? Tidak ada salahnya kalau kalian memiliki alasan yang kuat begitu. Oke, kita kembali ya. Mohon maaf jika ada sebentar ada iklan gitu ya, ada iklan. Oke, kita kembali ke expected return portfolio gitu ya, diperoleh 9,5%. Kita peroleh nih, kalau misalkan kita investasi ke dua tempat ini seperti ini begitu ya. Lalu bagaimana risikonya jika risiko investasi portofolio? Tinggal dimasukkan kembali ke rumus begitu ya, ini rumusnya begitu atau rumus yang ini ya kan. WA kuadrat var RA plus WB dan sebagainya berapa jumlah ini kebetulan hanya 2 jadi A dan B begitu ya. Jadi tapi kalau misalkan ada C, D dan ini akan semakin banyak ininya. Akan semakin banyak jumlah investasinya begitu ya. Kita bisa dapat peroleh begitu adalah dimasukkan semuanya tadi perhitungan tadi kita bisa peroleh 0,0136 untuk varians portofolio dan standar deviasinya adalah ternyata 3,69. Nah, jadi semakin banyak jumlah saham dalam sebuah portofolio, standar deviasi pendapatan portofolio atau risikonya semakin berkurang, tapi tingkat pengurangannya tapi dengan tingkat pengurangan yang semakin kecil,
juga akan berdampak pada pendapatannya begitu. Oke, kita lanjutkan variance portofolio gitu ya. Ini dia. Kita bisa menggunakan perhitungan seperti ini, seperti tadi ya kan. Ini pengurang saja begitu, ya kan. Kita misalkan kembalikan tadi yang di atas di sini. Nah, ini perhitungannya bisa dimudahkan dengan pakai tabel seperti ini. Ya, kalian bisa menggunakan tabel seperti ini. Mohon dilakukan gitu ya. Dicoba gitu, coba nanti bisa ketemu gitu bahwa koefisien dari varian portofolionya adalah 0,0136 begitu. Lah, resiko dan pendapatan yang diharapkan dari portofolio yang terdiri dari perusahaan baja dan konsumsi itu kalau misalkan kalian sudah mempunyai buku dari Imade Sudana, kalian dapat melihat kurva indifference-nya, ya kan? Bisa dilihat dari situ bahwa dengan membentuk portofolio yang terdiri dari saham perusahaan baja dan konstruksi gitu ya, dengan komposisi investasi masing-masing 50%, maka akan dihasilkan pendapatan yang diharapkan dalam tingkat tertentu. Dalam arti lebih rendah dari pendapatan yang diharapkan pada investasi saham konstruksi saja, tetapi lebih tinggi dari pendapatan yang diharapkan pada investasi saham baja saja. Dan resiko minimumnya karena resiko portofolio lebih rendah daripada resiko investasi jika investasinya tunggal ke perusahaan konstruksi atau perusahaan baja. Coba Anda nanti bandingkan gitu ya, perhitungannya seperti apa. Oke, ini ada soal. Monggo kalian kerjakan gitu ya. Seorang investor melakukan investasi pada dua surat berharga yaitu X dan Y gitu ya. Hasil yang diharapkan dari investasi saham X atau expected return dari X ada 5% dengan risiko 4%. Sedangkan hasil yang diharapkan untuk investasi saham Y, expected return 8% dan risikonya adalah 10%. Porsi dana yang diinvestasi pada saham X sebesar 75% dari sisa pada saham Y. Berdasarkan informasi tersebut, dapat dihitung hasil yang diharapkan dan resiko dari portofolio. Coba kalian kerjakan, jadi ada dua tugas begitu ya. Kalau yang tunggal, kalian harus memilih yang seperti apa. Kalau yang portofolio, kalian hitung dulu, lalu kalian beri alasan. Alasannya bisa berupa kurva ataupun penjelasan yang lain, seperti menjelaskan perbandingan-perbandingan jika dilakukan investasi, begitu ya. Begitu. Oke, kita bahas tentang resiko ya. Resiko sendiri itu dibagi menjadi ada dua, resiko sistematis dan resiko tidak sistematis, begitu ya. Apa itu resiko sistematis dan resiko tidak sistematis, gitu ya. Resiko sistematis adalah bagian dari resiko total yang tidak dapat dikurangi dengan diversifikasi. Resiko ini timbul karena faktor-faktor eksternal perusahaan atau industri dan berpengaruh terhadap semua perusahaan atau industri. Misalnya kondisi ekonomi, politik, keuangan, dan lain sebagainya. Kalau yang tidak sistematik adalah bagian dari resiko total yang dapat dikurangi dengan jalan diversifikasi. Resiko ini timbul karena faktor-faktor internal perusahaan atau industri yang bersifat khas dan hanya berpengaruh terhadap perusahaan atau industri tertentu. Mungkin demikian sedikit penjelasan tentang materi teori risk dan return ya. Kita nanti bisa melanjutkan di tahapan selanjutnya begitu ya. Saya tidak banyak membahas tentang himpunan portofolio dan himpunan portofolio yang efisien. Kita tidak masuk sampai sana. Tapi monggo kalian pelajari begitu ya, bagaimana perhubungan tentang portofolio efisien yang terdiri dari aktiva berisiko, lalu optimal choice, the individual point of view misalkan, lalu juga pelajari perihal keseimbangan pasar atau market equilibrium gitu ya. Harapan saya mahasiswa memiliki minimal punya fotokopi lah ya dari materi dari Imade Sudana, karena harapan saya kalian lebih rajin-rajin mengulik gitu ya, mengulik perihal
konsep pendapatan dan resiko begitu. Karena tidak semua saya jelaskan secara gamblang gitu, harapan saya mahasiswa juga bisa melakukan investigasi secara mandiri begitu ya. Apalagi melakukan latihan-latihan soal di buku Imade Sudana karena kemungkinan besar tugas-tugas atau mungkin soal-soal UTS ataupun UAS itu saya ambil dari materinya Imade Sudana. Dan Hamidah ya, ada Hamidah juga. Baik, begitu aja kesempatan teori RIS dan Bitan. Monggo tugasnya dikerjakan ada 2 nomor begitu ya. Atas kesempatan yang diberikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.